Bumi. Tangan Sweden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Nah, sehat semua? Sehat. Udah pada makan belum? Sudah. Nah, pintar, biar semangat ya belajarnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu bakalan ngajak kalian buat periksa buku dulu. Buat belajar, buat nyanyiin lagu nasional dulu. Coba kalian udah pada potong buku belum? Udah. Bener udah? Udah. Coba kita berdiri, Ibu mau periksa buku kalian. Coba. Yuk. Berdiri. Coba yang lain berdiri. Ibu mau periksa buku kalian. Lihat, baby. Masih ada kotor-kotornya ya, nanti dipotong. Bila udah bersih. Bila juga udah bersih. Lihat Amel. Ini juga dipotong nanti tuh, lihat tuh. Mas Zahra. Nah, bagus bersih. Ini juga dipotong nih, banyak kuman. Ini juga apalagi nih? Potong nanti nih ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, buat melanjutkan rasa nasionalisme kalian, Ibu bakalan ngajak kalian buat menyanyikan sebuah lagu wajib. Nanti kalian bisa nurutin di sini ya. Ya, Bu. Kita bakalan nyanyi lagu wajib 17 nasional. Kalian tahu nggak lagunya? Ini Amel, Zahra, coba ada sini dulu. Najwa, kita bakalan nyanyiin lagu wajib nasional yaitu 17 Agustus. Kalian tuh harus hafal ya lagu-lagu nasional. Lagu nasional tuh kalian harus hafal. Mbak semuanya kita berdiri ayo. Ayo, Oni, Bu. Kita berdiri. Mungkin ya lagunya ya. Oke. Belum api, Dek. Belum api ya. Kamu. Sebentar ya. Yuk. Tunggu ya. Nggak usah kan? Agustus tahun 45 adalah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, setelah merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di jantung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
bisa duduk ya semuanya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas sekarang itu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba yang rapi duduknya. Semuanya yang rapi duduknya ya. Ibu bakalan memimpin doa hari ini. Coba Bilal, lepas dulu itu apa ditulis, lepas dulu. Siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu bakalan kasih kalian buku buat kalian baca dulu ya selama 5 menit. Ya, buat jadi literasi kalian. Oke? Oke. Nah, Ibu bakalan bagikan satu orang satu. Coba kalian baca dulu ya. Merupakan macam-macam baju adat yang ada di Indonesia. Dalam menulis guru akan menjelaskan bahwa keragaman baju adat yang ada di Indonesia berhubungan dengan sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan di mana guru akan menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai macam-macam baju adat dari berbagai daerah, tetapi akan tetap bersatu, yaitu Indonesia. Guru akan meminta siswa untuk mencatat apa saja yang tidak Udah? Kalian semua udah baca? Udah cukup ya? Udah cukup. Nah, ini. Cukup. Jadi sebelumnya Ibu lupa nih buat absen kalian. Sekarang kita absen dulu ya. Feby Isna. Salnadila. Salnabila. Amel. Zahra. Safa. Epi. Nazwa. Hadir, semuanya hadir ya, Epi aja yang nggak hadir. Nah, jadi pelajaran kita hari ini mengenai lambang negara dan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian tahu nggak lambang negara kita itu apa? Nah, pintar ternyata. Jadi lambang negara kita itu Garuda, ya. Kalian tahu nggak
gambar Garuda itu seperti apa? Seperti burung Garuda. Seperti burung Garuda. Nah, nanti ibu bakalan tunjukin ya. Kalian pernah nggak lihat burung Garuda? Pernah. Di kehidupan nyata pernah. Pernah. Kalian lihatnya di mana? Di mana? Pas adik gitu ada yang lihat burung Garuda. Di mana lihatnya? Jalan-jalan terus pas pakai mobil. Oh, pakai mobil waktu itu di jalan ya? Pas dari sosis. Terbang kan? Mereka tuh terbang tinggi. Nih. Jadi burung Garuda tuh, nah kayak gini. Ini sebagai lambang negara kita. Kalian tahu nggak lambang negara kita itu ini ada 5 nih. Ya, pasti kalian tahu kan? Nah, di sini itu ada namanya lambang Garuda Pancasila. Nah, kalian tahu kan pasti pernah nih kalian kalau ikut upacara pasti ada pembacaan namanya Pancasila. Nah, setiap upacara itu ada pembacaan Pancasila, ada undang-undang, ada doa, ada amanat juga. Nih, pembacaan Pancasila itu wajib ada di dalam upacara. Ya, kalian tahu nggak Garuda Pancasila ini terdiri dari 5 lambang negara. Kalian tahu nggak apa aja? Tahu. Apa coba? Coba Amel apa? Kepala banteng. Terus? Padi dan kapas. Terus? Sama rantai. Sama pohon beringin. Pinter. Kalian tahu nggak bacaan Pancasila apa? Isi Pancasila apa coba? Pancasila 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan adil. Coba Zahra deh. Coba Zahra sendiri. Ulang dari awal lupa. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pinter ternyata Zahra. Sekarang kita baca sama-sama ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gila, coba perhatikan ibu ngomongnya. Gak usah sibuk sendiri. Nanti biar kita dapat ilmunya. Kalau kita sibuk sendiri, nanti kita nggak dapat ilmunya. Nah, sekarang ibu bakalan nunjukin nih isi dari lambang-lambang Pancasila. Nih, yang pertama ada Bintang. Ada bintang. Bintang berarti sila keberapa? 1. Bunyinya? Pancasila. Bukan. Gambar bintang. Nah, pintar Tila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Kalau yang kedua itu apa? Pantai. Lantai. Bunyinya? Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Pohon beringin. Bunyinya? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Coba baby ulang. Permusyawaratan. Nah, perwakilan. Yang terakhir apa? Padi dan kapas. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian kan udah tahu lambang negara Indonesia tuh ada 5. Terus ada juga bunyi-bunyi Pancasila itu
Ada 5 juga ya. Ya. Nah, baik. Sekarang sebagai tugas individu kalian, Ibu bakalan ngasih tugas kalian untuk menuliskan nama-nama lambang negara yang tadi ini beserta dengan bunyi Pancasilanya. Misalnya, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya itu bintang. 2. Yang tadi itu kan, itu selanjutnya. Kalian tulis ya. Itu sebagai tugas individu kalian dan kita kumpulkan hari ini. Gak usah digambar, kalian tinggal tulis namanya, misal bintang. Itu kan namanya bintang, bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sila pertama dan lambang negara yang pertama. Yang kedua itu selanjutnya apa gitu. Coba kalian kerjakan sekarang ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Baik kamu. Gimana? Ada yang kesulitan nggak? Coba kalau ada yang kesulitan, bertanya sama ibu sini ke depan. Ya. Coba. Tadi kan udah tahu kan semuanya dari lambang-lambang negara. Udah tahu kan lambang-lambang negara apa saja tadi? Yang pertama sampai yang kelima. Terus kalian juga udah pintar semua tadi, bunyi-bunyi Pancasila udah tahu. Jadinya pasti bisa dong buat tugas yang tadi yang ibu kasih. Gimana? Udah pada jadi belum? Belum. Belum. Ayo kerjain. Yang pertama tadi ada bintang. Bunyi Pancasilanya apa coba? Yang kedua itu tadi ada lantai. Bunyi Pancasilanya apa? Yang ketiga ada pohon beringin. Bunyinya apa? Yang keempat ada kepala banteng. Ingat-ingat bunyinya apa kepala banteng?
kelima itu ada padi dan kapas. Bunyinya apa padi dan kapas? Tina coba. Pada pintar semua kan tadi? Udah pada hafal. Kita juga udah sebutin bareng-bareng tadi bunyi-bunyinya. Dila, gimana? Susah, Dila? Ada yang susah nggak? Kalau ada yang susah, sini tanya sama ibu. Biar ibu kasih tahu. Gimana? Udah semuanya? Belum. Gue nomor 3. Nomor 3 itu apa tadi nomor 3? Pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Kalau kalian semua udah, sini kumpulin sama ibu. Udah? Udah dong, sapa, udah sapa. Sini kumpulin sini. Yang udah sini. Nazwa, udah? Bila udah? Sini udah ya, udah cukup ya. Feby sini bukunya. Nih. Sini Dila bukunya dikumpulin. Dila. Sini. Nah, udah sini. Sini. Nazwa udah. Ini kumpulin bukunya. Nanti ibu periksa ya. Nah, sekarang pelajaran kita selanjutnya itu ternyata nih kita itu membutuhkan kerjasama. Sekarang ibu bakalan kasih kalian sebuah video pembelajaran. Kita nonton ya sekarang ya. Kita nonton video pembelajaran. Ibu bakalan kasih kalian nonton video. Ternyata nih hubungan ini Pancasila yang tadi ini, Pancasila dan lambang-lambangnya tadi ini ada hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari loh. Kalian tahu nggak? Ternyata ada hubungannya ini. Ya, ini bunyi-bunyi ketuhanan yang Maha Esa, manusia di dalam beradab. Dan selanjutnya ini ada hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari. Baik di rumah, baik di sekolah, tempat kalian bermain, dimanapun kalian berada, ini tuh ada hubungannya. Sekarang ibu bakalan kasih kalian nonton video. Kalian perhatiin baik-baik ya, soalnya nanti ibu bakalan punya tugas kelompok buat kalian semua. Oke? Jadi, ya nanti kita pilih kelompoknya. Jadinya kalian harus perhatiin baik-baik. Oke? Kalian perhatiin baik-baik ya videonya. Biar kalian bisa nanti jawab soalnya. Dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia bilang ada nilai Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nih, lihat ya, itu ada sila keempat, ada kepala banteng. Misalnya ada sila kelima juga. Tuh. Kalian bisa lihat kan semuanya? Pada sila pertama, Dengerin. Tuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah Beribadah, sesuai keyakinan masing-masing. 2. saling menghargai, agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Nah, tadi ternyata itu sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang.
bintang. Nah, tadi ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada hubungannya, yaitu yang pertama beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kayak kalian kita nih kan, kalau ya, buat agama Islam itu beribadah itu yaitu sholat. Kalau orang Hindu itu ibadahnya itu sembahyang gitu. Kita itu di dalam Indonesia itu mempunyai keyakinan masing-masing, yaitu misalnya agama kita punya masing-masing, adat istiadat kita punya masing-masing, suku bahasa kita punya masing-masing. Nah, di sini juga kita saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Nah, kita itu sebagai umat beragama itu harus menghargai agama yang lain. Bila perhatiin sini, kita itu harus menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Jadinya misal nih, kalau kita lagi sholat, nggak boleh kita ganggu teman-teman kita yang lagi sholat. Terus kita tuh harus nggak boleh ganggu kepercayaan orang lain. Misalnya orang lain mempunyai agama yang lain kan, kita tuh nggak boleh, ih agama kamu tuh kayak gini, ih nggak boleh itu ya, nggak boleh. Kita itu harus menghargai agama mereka, menghormati pemeluk agama lain. Nah, kita itu juga harus menghormati pemeluk agama-agama yang lain. Yang keempat, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Oke? Ini yang sila yang pertama. Coba kita lanjut. Lihat sini Bila. Tuh, lihat ini. Sila yang kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan sini semuanya. Soalnya ibu nanti itu punya tugas kelompok. Harus bisa jawab. Satu, tidak berbeda-bedakan antar sesama manusia. Dua, saling tolong menolong antar sesama. Tiga, bersikap tentang rasa. Empat, saling menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini ada sila yang kedua, yaitu bunyinya apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai, pinter. Nih, yang pertama itu hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari itu ada enggan membeda-bedakan antar sesama manusia. Nah, kayak kita ini kan, kita itu pasti berbeda-beda setiap orang kan. Satunya misalnya, aku tuh mau main karet. Yang satunya, aku main bola. Jadinya kita nggak boleh beda-bedaan gitu. Terus yang kedua, saling tolong menolong antar sesama. Jadinya kalau teman kita itu lagi kesulitan, misalnya dia lagi perbaiki pulpen nih, terus dia tuh rasa kesulitan, aku tuh nggak bisa perbaiki, jadinya kita harus bantu. Nah, terus yang ketiga, bersikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menghargai pendapat orang lain. Nah, biasanya kalau saling menghargai pendapat orang lain itu banyak terjadi di kelompok. Misalnya kita lagi kerja kelompok nih, yang satunya, jawabannya itu ini tuh jawabannya Pancasila, yang satunya jawabannya ini tuh undang-undang. Jadinya walaupun jawabannya salah, walaupun itu benar, jadinya kita tuh harus tetap menghargai pendapat orang lain. Oke? Kita lanjut yang ketiga. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang tertentu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: satu, mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Dua, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tiga, menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Empat, mengutamakan kepentingan bersama-sama. Nih ada sila yang ketiga, bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Nah, kalau hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari itu ada
mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Nah, jadinya kita itu perhatian sini, Amel, Najwa, perhatikan sini, dengerin Ibu. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Jadinya kita itu harus mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia, dan kita harus melestarikan warisan budaya. Misal di sini itu warisan budaya kita itu apa? Nyongkolan ya, tapi menggunakan gendang belik. Nah, jadinya kita itu harus melestarikan budaya yang ada di Sasak ini, di Lombok ini. Terus yang kedua, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, kita tuh harus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Misalnya dengan menyumbangkan sebuah prestasi, dengan ikut lomba, misalnya mau ikut lomba apa ya, lomba masak gitu kan, lomba masak terus sampai dikirim ke luar negeri, itu dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang ketiga ada menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus mempunyai hubungan yang baik sesama anggota yang lainnya, anggota masyarakat yang lainnya. Misalnya kalau kita beda bahasa, nah bahasa kita itu berbeda sama bahasa yang daerah sebelah. Jadinya walaupun berbeda bahasa kita, walaupun berbeda suku kita, jadinya kita tetap harus menghargai, menjaga hubungan baik antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Jadinya kita itu harus mengutamakan kepentingan bersama. Misalnya kita itu lagi gotong royong nih ya, jadinya kita itu harus kepentingan bersama kita itu harus dinomorsatukan, harus membuat lingkungan kita itu bersih. Gak boleh gitu mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan masing-masing. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya sila yang keempat. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Dan memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Nah, yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang negaranya itu Kepala banteng. kepala banteng. Nah, dengan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu ada mengambil keputusan dan menyampaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Nah, jadinya kalau kita misalnya kayak di masjid, kalian tahu nggak, pernah ikut nggak namanya musyawarah? Kalian pernah ikut? Nah, coba nanti ikut sama bapak kalian ya, atau ibu kalian ikut musyawarah di masjid. Nah, jadinya kalau kita mau mengambil keputusan, mau menyampaikan persoalan, itu harus dengan musyawarah bersama-sama sampai dengan ketemu namanya mufakat, atau dengan kata lain itu persetujuan dari semua anggota yang ada di sana. Ya. Yang kedua yaitu enggan memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Jadinya kita itu nggak boleh maksa teman kita, nggak boleh maksa orang lain untuk mengikuti kita. Jadi kehendak kita itu nggak boleh kita maksa-maksa orang lain. Ih, kamu itu harus ikutin saya, kamu itu harus ikut. Mau saya ini kayak gini loh, kamu itu harus ikut. Itu nggak boleh, itu namanya pemaksaan. Ya, selanjutnya. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Nah, di sini ada yang ketiga, menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, jadinya kan tadi itu kita musyawarah untuk menemukan mufakat. Nah, yang selanjutnya itu kita itu harus menerima keputusan dari musyawarah yang tadi.
Jadinya apapun hasil dari musyawarah yang tadi. Misalnya kalau kita mau bangun masjid nih, mau bangun masjid, setuju apa enggak? Semuanya setuju. Jadinya kita itu harus menerima bahwa pembangunan masjid itu kita setujukan ya. Jadinya kita harus menerima hasil dari musyawarah yang tadi. Yang keempat, menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Feby, nggak usah main gitu, nanti kena temennya. Yang keempat, menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Nah, jadinya kita itu harus menjalankan hasil musyawarah yang tadi. Hasilnya kan tadi kita bakalan membangun masjid kan? Nah, jadinya kita itu harus jalanin bahwa kita nanti bakalan membangun sebuah masjid. Ngerti? Nah, yang terakhir. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi saya Nabila ngantuk. Yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah satu, bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Dua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Tiga, menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, di sini ada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima ini sila yang terakhir. Lambangnya apa? Pas. Di sini ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Jadi kita itu harus adil sama teman kita. Misalnya nih, ibu sekarang kasih Feby itu pensil ya. Sekarang di sana ada Dila, ada Gila, ada Amel, ada siapa namanya? Zahra, ada itu siapa namanya? Lupa. Nazwa, ada Sapa. Nah, jadinya kalau ibu kasih Feby, terus jadinya ibu itu harus ngasih kalian semua. Itu namanya adil. Ya. Terus yang kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Nah, di sini penting banget nih, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Jadinya sesuatu yang wajib itu harus kita jalankan. Misalnya kita sekarang sebagai umat agama Islam, kewajiban kita itu apa? Sholat. Nah, berdoa juga. Jadinya ngaji, pintar semuanya ya. Terus sekarang kalau kita menjadi umat agama Islam itu, kewajiban kita nomor 1 itu yaitu menjalankan sholat, menjalankan perintah dari Allah, ya. Jadinya kita tuh harus sholat, tak boleh kita tinggalkan itu yang namanya sholat, karena itu kewajiban kita. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, jadinya kalau orang lain itu, setiap orang itu mempunyai yang namanya hak. Ingat, setiap orang itu mempunyai yang namanya hak yang harus kita hargai. Kalau kalian, Feby itu juga punya hak, Dila juga punya hak, Dila juga punya hak. Misalnya, hak Feby itu, apa ya kira-kira? Feby itu berhak untuk mengeluarkan sebuah pendapat kalau kita sedang diskusi. Nah, Dila itu juga mempunyai hak untuk Dila. Dila maksudnya. Dila juga mempunyai hak untuk menanyakan sama ibu itu kan. Kalian Dila itu mempunyai hak. Nah, jadinya Feby atau yang lainnya itu Amel, Dila itu harus menghargai haknya Feby, karena Feby mempunyai hak untuk apa tadi? Untuk menyampaikan sebuah pendapat. Dila juga mempunyai hak untuk bertanya sama ibu. Jadinya kalian tuh nggak boleh misalnya, Feby ini apa sih mengeluarkan pendapat kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Kita itu harus menghargai pendapatnya Feby. Kita juga harus menghargai pertanyaan dari Dila kepada ibu. Itu. Terus. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang tadi semua tadi itu
nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah paham semuanya? Paham, pinter. Nah, sekarang karena kalian udah nonton video yang Ibu kasih tadi, Ibu punya soal kelompok buat kalian. Tahu nggak soal kelompoknya apa? Nah, sekarang kita itu buat kelompok berapa orang ya? 1, 2, 3. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, sekarang Ibu kasih ini dah. Ini siapa namanya? Sapa, Najwa, sama Zahra itu satu kelompok ya. Nggak apa-apa ya, bertiga ya. Nah, sekarang Feby, Amel, sama Bila jadi satu kelompok. Coba deh. Kalian itu. Nah, kalian gabung sama kelompok kalian. Dila di sini. Ada di sini. Amel belakangan. Dila di sini, Dila. Nah, di sana loh, Dek. Sekarang Ibu bakalan sebentar ya. Ibu bakalan tulisin soalnya dulu. Kalian harus bisa jawab loh ya. Nanti Ibu bakalan suruh salah satu dari kalian untuk maju menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke? Bisa nggak? Kira-kira bisa benar. Ibu bakalan kasih berapa ya? 2 pertanyaan deh. Biar nggak lama. Oke? Gak usah ribut ya, tunggu Ibu sebentar. Gak boleh ribut. Apa itu? Kenapa itu? Gak apa-apa, nanti dibersihkan. Coba pada tenang semuanya. Bila duduk yang benar sang. Nah, ini. Coba Feby, mana kelompoknya? Nih, kalian jawab ini ya. Nanti Ibu periksa loh. Jawab bersama-sama. Lihat itu soalnya. Nanti Ibu bakalan suruh salah satu dari kalian loh buat yang maju. Sama-sama sayang. Nanti itu namanya kita berdiskusi. Jadinya kita itu harus sama-sama. Ingat ya. Harus sama-sama.
itu soalnya itu, kalian sebutkan contoh lambang negara yang pertama dan yang kedua beserta bunyi Pancasila. Lambang negara yang pertama itu tadi apa? Yang pertama ada bintang. Yang kedua Rantai. nah, bunyinya itu apa? Itu kalian tulis. Kayak tugas kalian individu tadi itu loh. Tadi tugas individu kalian itu juga kan? Tapi itu ibu pilih aja. Akan enggak apa-apa. Kemanusiaan yang adil dan kamu lihat Coba ya kalian yang benar. Benar loh ngerjainnya. Nanti ibu suruh itu salah satu orang buat maju ke depan. Buat jawab loh. Gila, kenapa nyanyi San? Itu kerjain. guru. Apa itu? Kalau nggak bisa di sini bisa di bawah. Di bawahnya San, di bawahnya. Di sininya kerjain. Di sininya. Biar kalau nggak cukup bisa di bawahnya ya. Ingat loh. Harus jawab yang benar. Contoh yang kedua itu kalian boleh cuma sebutkan satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Misalnya contohnya itu apa tadi? Kalian kan udah nonton video loh tadi. Jadinya harus bisa jawab. Oke? Harus bisa jawab semuanya. Karena kalau kalian memperhatikan tadi ibu menjelaskan, kalau kalian memperhatikan tentang tontonan video yang tadi, pasti kalian bisa jawab. Nanti salah satu dari anggota kalian, ibu bakalan suruh buat maju ke depan. Apa itu kalian chat? Ya. Udah? 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 Pokoknya Nazwa udah? Coba. Gak apa-apa, kasih temannya buat ngerjain. Apa itu tadi?
bener kayak tadi, kayak yang semula tadi. Apa nanti ibu bakalan pilih kalian salah satu. Ayo. Kelompoknya siapa udah? Coba dikerjain yang bener ya. Nanti kalau buat kita penutup pelajaran nanti kita bakal nyanyiin lagu daerah. Oke? Kalian sukanya Ina Tegining atau lagu yang lain? Ina Tegining atau Kadal Manga? Ina Tegining. Oke, nanti kita nyanyiin dah buat menutup perjumpaan terakhir kita. Nanti kita nyanyinya. Apa itu di sana? Hapus ini. Udah? Gak apa-apa, satu aja gak apa-apa. Udah? Udah, sini. Nih. Mana tadi? Nah, ini udah nih ya, 2 kelompok. Sekarang ibu bakalan suruh salah satu dari kalian maju. Coba kelompok yang pertama tadi. Ada siapa tadi? Ada Amel, coba Amel. Sini Amel. Sini Amel, kelihatan Amel. Nih, duduk sini. Nanti dia awas. Kamu baca mana tadi? Nah ini ya. Coba baca jawaban yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, Terus? kemanusiaan yang adil dan beradab, Terus? sholat dan ngaji, berdoa dan zikir. Nah, ini benar ya. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Oh, belum. Kelompok yang kedua belum. Jadinya ibu tidak boleh baca duluan. Ayo, Nazwa. Nazwa mau baca. Ayo, cepat sini. Duduk sama duduk. Yang pertama, besaran suaranya sayang. 1 bintang ketuhanan. Kedua, Satu ketahanan ketuhanan. yang Maha Esa. Dua, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nih, yang kedua beribadah. Beribadah. Nah, makasih Najwa. Nah, lihat sini, ternyata di sini itu jawaban kalian masih kurang ya. Masih kurang. Kalau di sini yang soal nomor 1 tidak menyebutkan lambang negaranya itu apa. Ya. Yang kalau nomor 2 ini di sini tuh dia menyebutkan contohnya. Seharusnya itu beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Nah, kalau yang ini jawaban nomor 1-nya udah benar. Udah ada bintang, udah ada nama lambang negaranya dan bunyi Pancasilanya. Nah, yang kedua itu masih kurang nih. Beribadah dan menuntut ilmu. Ini salah nih. Bukan salah sih, tapi masih kurang. Di sini tuh harusnya beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke? Nah, selanjutnya kita bakalan menutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca doa ya. Oke, ayo langsung semuanya rapi-rapi. Ya, baby. Ya, kita baca doa dulu. Baby baca doa dulu sayang. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, kita akan membaca doa. Bersiap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
menyanyikan lagu daerah ya. Coba semuanya berdiri. Ya, kita nyanyiin Inak Teganang ya. Inak Tegini, Inak Teganang. Oke? Diam ya. Ya, sekarang kita perhatiin yang ini ya. Yang rapi. Perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Hati-hati di jalan ketika pulang nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saling. Hati-hati di jalan semuanya.